Selamat datang teman-temanku di namaku Sumihar untuk YouTube yang sudah berapa kali ditayangkan. Kembali sampai bertemu saat ini dalam keadaan sehat kita semuanya. Teman-teman, aku ingin melanjutkan cerita masa kecilku, masa sekolah SD di episode 11. Di situ aku menceritakan bagaimana aku di rumah tulang. Nah, inilah yang aku lanjutkan, teman-temanku. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan masih mau mendengar ceritanya. Nah, pada waktu itu aku kan tinggal bersama adik-adikku di rumah tulang di Medan, di Jalan Pelajar, di Teladan. Teman-teman, ada dua hal yang gak pernah kulupakan sekalipun usiaku sekarang tidak muda lagi. Ketika di rumah tulang, ada dua hal yang besar, yaitu ketika adikku lahir di rumah tulangku, yaitu adikku laki-laki yang namanya Slamet Parulian Hutagalung. Kemudian satu hal lagi, ketika bapak sedang dioperasi di rumah sakit Medan. Ini yang nggak bisa kulupakan, kelahiran adikku dan operasi di rumah sakit bapakku. Nah, jadi kami sudah pindah itu ke tebing, sudah sekolah di tebing, di sekolah metodis, di mana kami pernah aku ceritakan dikunjungi sekali sebulan oleh bapak kami. Nah, aku di sini teman-teman mau menceritakan bagaimana Namboru bapak itu, kakak itu mendidik kami, membuat kami mengerti tentang bagaimana sekolah. Nah, karena Namboru ini suster-suster zaman dahulu, yang pada waktu itu kami merasa nggak bisa menerimanya, karena kami dibatasi, bermain dibatasi, harus tidur siang. Nama juga anak-anak malas ini tidur siang. Tapi ketika kami dititipkan oleh bapak, oleh orang tua kami di rumahnya Namboru bapak, di situ juga ada Namboru kami, itonya bapak, saudaranya bapak, udah kami saudara laki-laki. Nah, buat kami membuat gerak langkah kami terbatas karena mereka sangat memperhatikan kami. Sekarang sesudah aku dewasa, barulah aku mengerti kasih sayang mereka itu kepada kami. Terutama Namborunya bapak yang kami panggil itu kakak. Coba pada waktu itu kita bangun tidur udah siap-siap mau sekolah 4 orang. Aku, adikku laki, adikku perempuan, dan adikku perempuan. Sekolah kami dipersiapkan pergi bangun pagi, mandi, sekolah, pulang sekolah, harus ganti baju, cuci kaki, makan, lalu harus tidur siang. Itu membuat kami tidak nyaman. Tapi kami dipaksa untuk melakukan itu. Masa kecil mau tak mau kami melakukan itu. Nah, setelah bangun siang, kami baru boleh itu main. Itu pun ditentukan waktunya 2 jam. 2 jam ini sebelum kami bermain, emang kami disiapkan, disuruh ambil buku-buku untuk belajar dulu, taruh dulu tuh di meja. Nah, taruh dulu di meja. Nanti setelah makan siang tadi saya bilang, udah itu ada tidur. Waktu tidur bangun, ada jedahnya 2 jam kami bermain-main. Nah, setelah di tengah bermain itu kami sudah disiapkan, ada makan, ada makanan kecil, minum, dan ada snacknya. Nah, itulah yang paling aku ingat, sehingga gerak kami untuk bermain-main kami gak puas waktu itu.
Jadi kalau bapak kami datang, kami mengadukan sama bapak. Kan tadi kan aku udah pernah ngomong bahwa bapak itu datang sekali sebulan minimal untuk ngecek dan melihat kami. Nah, kami ini suka ngadu ini sama bapak, mengatakan bahwa kami ini tidak bisa main-main, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi namanya orang tua yang ngerti kelakuan anak-anak, dia hanya mengatakan ikut aja. Di kemudian hari kalian tahu bahwa itu berguna. Betul teman-teman. Setelah kami dewasa, itulah yang mengingat kami, membuat kami belajar bahwa ilmu itu sangat penting bagi kami. Yang kami dapat dalam didikan Namboru Bapak kakak kami itu ketika kami di tebing, bahwa didikan itu sangat penting untuk masa depan kami kemudian hari.